Bunda, perkenalkan, saya Nabila. Di sini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar apa itu APBN. Sebelum masuk apa itu APBN, kita harus mengetahui landasan APBN. Landasan APBN adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23. Saat reformasi keuangan, diterbitkan 3 paket undang-undang tentang keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu, bagaimana sih pembagian kekuasaan keuangan negara? Nah, pembagian kekuasaan keuangan negara juga dibagi-bagi. Yang pertama, Presiden selaku CEO atau biasa kita dengar dengan Chief Executive Officer. Presiden di sini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara. Presiden akan membagi pekerjaan tersebut kepada 3 pihak, yaitu yang pertama kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga biasa disebut dengan CFO atau Chief Financial Officer. Di sini, Menteri Keuangan akan berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan juga berperan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang kedua, Menteri atau pimpinan lembaga. Di sini, Menteri atau pimpinan lembaga negara berperan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Yang ketiga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berperan sebagai pengelola keuangan daerah dan merupakan wakil Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi, apakah teman-teman sudah dapat gambaran mengenai apa itu APBN? Anggaran adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, maka setiap tahun disusunlah APBN atau yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR atau biasa kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu, apa saja sih fungsi APBN? Mari kita bahas. Fungsi dari APBN itu ada 6. Yang pertama, fungsi otorisasi. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APBN dialokasikan dan diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah dituntut untuk meningkatkan tidak hanya kuantitas, namun juga kualitas APBN. Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas APBN, terutama melalui proses perencanaan dan penyusunan APBN. Sekarang kita akan belajar mengenai siklus APBN. Siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus APBN saling beririsan antar tahun anggaran. Satu siklus APBN memakan waktu 2,5 tahun. Sekarang kita akan belajar tahapan pertama siklus APBN, yaitu perencanaan dan penganggaran.
Pada tahap ini dimulai pada bulan Januari hingga bulan Agustus. Presiden akan memberikan arahan, kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional. Lalu pada bulan Februari hingga Maret, Kementerian Keuangan dan Bappenas bersama-sama membuat pagu indikatif. Pagu indikatif akan disampaikan ke kementerian atau lembaga untuk membuat rencana kerja yang berisi arah kebijakan dan program kebutuhan dana atau anggarannya. Pagu indikatif sebagai bahan dalam rapat trilateral meeting yang dihadiri oleh Kemenkeu, Bappenas, dan kementerian lembaga. Pada hasil rapat trilateral meetings akan menghasilkan salah satu acuan dalam pembahasan pagu anggaran, yang kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Ketika pagu anggaran telah ditetapkan, pagu anggaran akan ditelaah kembali oleh Kemenkeu, Bappenas, dan kementerian lembaga. Angka yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN. Jadi, setiap tanggal 16 Agustus, hari sebelum kemerdekaan, Presiden akan memberikan pidato kenegaraan tentang RAPBN kepada DPR. Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Selanjutnya yaitu tahapan pembahasan dan penetapan. RAPBN akan dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR dengan maksimal pembahasan akhir Oktober. Apabila pemerintah dan DPR telah menyepakati RAPBN yang telah disusun, maka RAPBN akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Namun, apabila pemerintah dengan DPR tidak sepakat, maka negara akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Jadi, setelah APBN disahkan atas rencana kerja dan kegiatan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dituangkan ke dalam DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA yang sudah jadi akan ada penyerahan secara simbolik dari Presiden ke Kementerian Negara dan pemerintah daerah. Tahap selanjutnya pada siklus APBN yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, setiap kementerian atau lembaga akan menjalankan program atau kegiatan yang telah disusun sesuai dengan APBN yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan akan berlangsung selama 1 tahun. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Pada tahap pencatatan dan pelaporan akan berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu tahap pemeriksaan atau audit. Pada tahap pemeriksaan, instansi PIC adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK akan memeriksa apakah kementerian atau lembaga melakukan atau tidak melakukan penyelewengan dalam proses pelaksanaan anggaran. Jadi teman-teman sekarang tahu kan betapa pentingnya APBN dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Cukup sampai sini ya belajar mengenai APBN. Sampai bertemu di lain kesempatan.